Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sedikit terima kasih atas introduction-nya. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan di Fiji program studi SIMKES untuk memberikan hormatan kepada PT Askes untuk sedikit share apa yang PT Askes lakukan selama beberapa tahun terakhir ini mengenai interoperability. Saya kira tadi Profesor Dennis telah menjelaskan kepada kita. Salah satu slide-nya dijelaskan oleh Profesor Dennis bahwa ada provider, ada insurance, dan di tengah-tengahnya ada interfacing. Jadi, sorry, Professor Dennis, I mentioned a bit about your slide here. So basically, what we are talking here is the interfacing between the insurance company and the service provider, which is hospital or puskesmas or whatever. Yang kedua, setelah itu kita bicara mengenai what is the most important daripada interfacing antara asuransi dengan provider adalah peserta. The most important thing in this equation is the peserta, karena bagi Askes menyediakan layanan jaminan kesehatan untuk peserta. So it's nothing more, nothing less, no rocket science. It's the satisfaction of the member is most important for PT Askes. Tetapi di sisi lain, provider akan mengatakan, ya, betul. Tapi kita juga, we're dealing with a lot of issues kata hospital. We got too many patients, we got inefficient business process, we got too many manual works, administration. We got old equipment, we got no standard software, hardware, and the list could be sit quiet and do nothing. We had to start somewhere. It all, even though the situation is not ideal, there is no such thing as ideal situation. So, jadi sebenarnya, I think Professor Dennis has, Professor, I think you have done a great introduction. So in fact I don't know what else that I got to say here, because you have done like maybe 75% of, but I got to justify the business expenses that I got here. Anyway, jadi gitu. Nah, saya sampaikan begini, bahwa ini adalah pertama kalinya bagi Askes dan bagi partner dalam hal ini Rumah Sakit Hasan Sadikin, Pak David, kita berpresentasi bersama. Rekan Bapak Ibu sekalian ada di sini, ini adalah kelompok pertama yang mengingatkan bagaimana kita try to solve this issue, try to work together. Big applause. Pak Andri sudah ketawa. Jadi dalam presentasi kami, saya jelaskan apa yang telah kami lakukan, dan demo-demo ini bersifat live, it's a real time online. You will be surprised, Professor, of what we're doing in Bandung, you know. So untuk menyingkat waktu, mungkin kalau boleh saya berjalan, I used to be a banker salesman, so baiklah. Tadi saya jelaskan bahwa untuk bagi Askes sebagai korporasi untuk perform akan dihadapkan pada berbagai macam kondisi.
Presentasi saya singkat menjelaskan apa sih missionnya Askes. Kemudian kita lihat bahwa kondisi apa yang harus dihadapi untuk misi tersebut tercapai. Yang ketiga, solusi apa yang kita lakukan. So we're here talking about solutions. Askes, singkat saja, Askes posisi role-nya saat ini bergeser. Ada tuntutan akan menjadi BPJS. Saya kira akan semua tahu, Badan Pengelola Jaminan Sosial. Kemudian ada yang kedua, Askes ini punya anak perusahaan, namanya PT Asuransi Jiwa Health Indonesia. Jadi Askes bertindak sebagai investor. Kemudian Askes sesuai dengan visi misi ingin menjadi pusat unggulan, ingin menjadi pusat riset asuransi kesehatan. Nah, bagaimana 4 strategic role ini kita bisa lakukan? Nah, role-nya 4 berbeda, 4 ini berbeda. Sebagai investor di anak perusahaan, Askes tentu dituntut untuk sebagai investor yang baik, yang perform, memberikan return yang baik. Tapi ada juga sebagai BPJS sosial. Nah, gimana kita memadukan hal ini semua? Nah, challenge yang kita hadapi tadi antara lain Profesor Dhani sudah jelaskan. Namun saya kira adalah salah satu ada 5 blocks, ya, ada 5 strategi yang kira-kira misi itu bisa kita capai. Salah satunya adalah kita harus memiliki platform IT yang robust, artinya kuat, andal, kuat. Yang lain ini adalah seperti insurance company biasanya. Yang lain harus service excellence, efficient risk managementnya harus dynamic, harus jago, financial platformnya mantap. Kemudian, nah, satu hal lagi yang kita hadapi di Indonesia adalah healthcare infrastructure investment. Artinya, apakah perusahaan asuransi akan diam saja pada saat infrastruktur healthcare kurang? Biarin aja, bukan urusan kita. Atau apakah Askes sebagai korporasi ataupun hanya sebagai BPJS terlibat tidak di dalam kita melakukan investasi pada infrastruktur? Ini pertanyaannya. Apakah mampu PT Askes? Belum tahu, karena PT Askes belum pernah invest mungkin di dalam membangun jaringan rumah sakit, klinik, dan lain-lain. Jadi, namun the work has to start somewhere. Artinya bahwa apa yang bisa dipegang dulu oleh Askes adalah membangun sistem informasi yang platformnya kuat. Nah, tentu di bawah ini adalah seperti korporasi biasa, ini adalah prasyarat-prasyarat, ya. Learning, capacity building, back office centralization. Tadi Profesor Dhani sudah menjelaskan mengenai cloud tadi, that we're going into centralized also. Profesor Dhani, we are already at 65 service points throughout Indonesia real-time online. We are centralizing our master file, we are centralizing everything. This is problem. So, tadi Profesor Dhani menjelaskan bahwa bagaimana arus informasi yang terjadi pada tahun 60-an berjenjang. Kita bergerak kepada we are building the cloud. Nah, kemudian ini sebenarnya yang menjadi model daripada bagaimana kita bekerja sebagai premi kita peroleh dari peserta pegawai negeri sipil, kemudian dari pemerintah. Premium ini kemudian kita apa? Kita manage. Ada sebagian untuk bayar klaim, sebagian harus kita cadangkan research, sebagian untuk operation yang cost, kayak gaji karyawan dan lain-lain, dan profit. Karena ini BPJS, maka Askes walaupun profit, namun profit dikembalikan kepada kepentingan peserta. Yang kedua bahwa pemerintah melalui Kementerian BUMN sudah tidak menarik dividen dari Askes, sehingga pemerintah sudah tidak membuat Askes ini sebagai suatu commercial company karena tidak digunakan dividen. Nah,
Kemudian apa yang harus di-manage oleh Askes? Ini yang benar ini. Jadi adalah financial management dan investment modeling. Ya, memanage uang premi tadi di-manage dengan baik. Untuk siapa? Untuk kepentingan member mesti satisfied. Providers ada asal sedikit harus satisfied juga. Kemudian, kita pengelolaan dana itu semua harus satisfied, tapi juga harus prudent dan comply. Ada ketentuan peraturan Menteri Keuangan, ada PSAK, ada pemeriksaan akuntan publik, ada PPK dan lain-lain. Kemudian ini semua yang terakhir adalah harus punya sistem informasi, terutama financial information yang accurate dan reliable. Kalau PT Askes bayarnya klaim kepada Hasan Sadikin tidak akurat, tentu Hasan Sadikin tidak puas. Tapi PT Askes tidak bisa bilang, wah Pak David, pokoknya you klaim saya berapa saya bayar supaya you puas, tidak bisa. Ya, nah, jadi interesting kan situasinya. Kemudian yang dibangun untuk ini bisa berjalan, building blocks-nya adalah satu IT, yang kedua adalah treasury, integrated cash management, bayar tepat waktu, tepat semua, tetapi pegang cash dalam jumlah yang sangat efisien, penempatan dana dengan baik dan investasi. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa pada tahun 2009 hasil investasi daripada PT Askes sudah mampu membiayai operasional cost-nya sendiri. Jadi operationnya tidak mengambil bagian dari premi. Nah, inilah adalah kondisi yang tentu kita harapkan, bahwa premi itu karena ini asuransi sosial, maka premi dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan serta korporasi harus mampu menempatkan melakukan investasi dengan yield yang mampu membiayai operasionalnya. Nah, kemudian yang terakhir tentu human resource, the braver adalah tidak kalah pentingnya dari sederhana saja model ini. Namun ini adalah framework yang kita pakai pada saat kita mengembangkan IT. Nah, layaknya sebuah perusahaan asuransi, maka kita berhadapan dengan kondisi risk management yang harus dinamis. Tidak bisa, katanya Profesor Dennis, bahwa there's a document about blueprint or roadmap, you put it in a big folder, you just put it on the shelf, and then you forget about it. Nah, ini harus dinamis, harus terus review. PT Askes tidak seperti perusahaan asuransi lain, bahwa pada PT Askes proses underwriting itu praktis tidak terjadi, karena PT Askes sudah ini sekian juta bagi negeri sipil, jadi tidak ada proses underwriting. Yang ada mulai hanya dari subscription, kemudian sampai tentu ada fraud losses here and there. Nah, namun tidak berarti bahwa PT Askes berhenti begitu saja tidak melakukan analisa, karena dua ini tidak dilakukan, karena policy produknya dibuat oleh pemerintah, underwritingnya tidak dilakukan, langsung diberikan. Sehat sekian persen, tidak sehat sekian persen pesertanya, pokoknya PT Askes harus memberikan jaminan. Kalau di asuransi biasa, Bapak merokok, risiko makin tinggi. Bapak overweight, risiko makin tinggi. Premi ditentukan berdasarkan risk assessment. Namun PT Askes tidak.